Hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan pikiran dan praktek pendidikan Kristen zaman Perjanjian Baru, Abad Pertengahan, dan Reformasi. Pada sesi ini kita akan membahas 3 bagian zaman Perjanjian Baru yang akan berbicara tentang Yesus Guru Agung dan hakikat pendidikan, dan pada bagian kedua Abad Pertengahan, metode mengajar Abad Pertengahan, dan bagian ketiga, masa reformasi, materi pendidikan Kristen dan contoh pendidikan Kristen. Bagian pertama kita akan lihat zaman Perjanjian Baru. Pendidikan yang berporos pada Yesus. Di zaman Perjanjian Baru, agama Yahudi melarang mengakui manusia sebagai Allah. Karena agama Yahudi hanya menerima bahwa Allah itu roh, jadi tidak mungkin menjadi manusia. Tetapi kenyataannya bahwa Yesus adalah Allah. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, tetapi tantangannya adalah agama Yahudi melarang mengakui manusia sebagai Allah. Karena itu pendidikan yang berporos pada Yesus di Perjanjian Baru pertama-tama mengutarakan siapa Yesus dalam Perjanjian Baru. Maka dalam Perjanjian Baru dapat kita lihat bahwa Yesus sesuai dengan keterangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 adalah Logos, yaitu firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Pertanyaannya adalah mengapa dia yang Allah harus menjadi manusia? Kalau dia Allah, untuk apa menjadi manusia? Nah, untuk menjawab itu, maka kita harus melihat keterangan dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Yaitu bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Mari kita lihat dari sudut penciptaan. Ketika Tuhan Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, juga menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan manusia itu menjadi wakil Allah atas alam semesta. Manusia itu menjadi representatif figur Allah atas alam semesta. Itulah sebabnya Tuhan Allah menaruhkan kekuasaan kepada mereka. Berkuasalah atas ikan-ikan. Nah, kekuasaan itu sebenarnya dalam rangka mereka sebagai wakil Allah atas alam semesta. Tetapi manusia yang sejatinya adalah wakil Allah atas alam semesta itu gagal. Kegagalan itu oleh karena manusia itu ingin sama seperti Allah. Ular yang mengeluarkan ide bahwa sekali-kali mereka tidak mati, tetapi mereka akan sama seperti Tuhan Allah. Jadi ular menampilkan ide keinginan untuk tampil sama seperti Tuhan Allah. Seperti itulah juga kejatuhan dari malaikat yang menjadi iblis, bahwa dia ingin sama seperti Tuhan Allah, duduk di atas tahta Allah. Manusia pun diberikannya ide itu. Padahal awalnya manusia itu hanya tahu yang baik, tetapi dia tidak cukup puas. Dia ingin manusia itu menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Nah, ide itu dipandang begitu baik oleh Hawa. Sedap kelihatan kalau tahu yang baik, tahu yang jahat. Kok cuma tahu yang baik saja? Tidak mungkin. Tapi sebagai wakil Allah, seharusnya mereka cukup menjadi tahu yang baik. Karena apa? Karena Tuhan Allah ingin mereka menjadi wakilnya di alam semesta, menjadi representatif figur Allah atas alam semesta. Itulah sebabnya ketika mereka telanjang, karena mereka hanya tahu yang baik, mereka tidak menjadi masalah dengan ketelanjangan itu. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tahu yang baik dan tahu yang jahat, maka ketelanjangan mereka lihat sebagai sesuatu yang memalukan. Itulah sebabnya mereka bersembunyi ketika Tuhan Allah datang. Nah, mereka menjadi tahu yang baik, tetapi tidak lagi dapat melakukannya. Tahu yang jahat, tetapi tidak dapat menolaknya. Padahal tadinya tahu yang baik, dapat melakukannya. Sekarang menjadi hilang. Memang mereka seperti Tuhan Allah. Tuhan Allah tahu yang baik, mampu melakukannya. Tahu yang jahat, mampu menolaknya. Tetapi mereka tidak lagi. Nah, karena mereka jatuh di dalam dosa, maka Allah dalam rencananya
manusia menjadi wakil Allah di alam semesta itu tidak menjadi gagal. Itulah sebabnya Tuhan Allah menginginkan rencananya itu tetap jalan. Itulah sebabnya pada waktu Kejadian pasal yang ketiga ayat ke-15 Tuhan Allah mengatakan bahwa keturunanmu akan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, itulah janji itu untuk kedatangan Mesias. Mengapa ya Yesus harus menjadi manusia yang dia adalah Allah? Karena ketetapan Tuhan Allah bahwa dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Dalam Ibrani 9 ayat 22 itu. Dosa, Adam dan Hawa sudah berdosa, semua keturunan yang berdosa, dan dosa hanya bisa diampuni dengan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus menjadi manusia. Itulah sebabnya mengapa Yesus disalibkan, menjadi terkutuk di salib, supaya kutuk yang untuk manusia tertanggung kepada Yesus. Nah, disinilah bisa kita pahami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, melalui karya Yesus, maka dosa ditebus dengan darah yang mahal. Kemudian kita melihat hakikat pendidikan pada perjanjian baru. Hakikat pendidikan dalam perjanjian baru bisa kita lihat dalam 3 bagian, yaitu pendidikan itu sebagai usaha di dalam perjanjian baru. Misalnya dalam Lukas 6 ayat 40, barang siapa yang sudah tamat belajar, dia sama dengan guru. Artinya, untuk menjadi sama dengan guru, maka dia perlu berusaha untuk belajar. Ada satu usaha di sana yang diberikan untuk belajar. Yang kedua adalah pemberian teladan. Yohanes pasal 13, di sana menjelaskan tentang keteladanan yang diutarakan oleh Yesus tentang pembasuhan kaki murid-murid. Jadi, bukan saja hanya penyampaian materi, tetapi juga perlu peneladanan. Inilah kekristenan, inilah pendidikan gagasan perjanjian baru. Yang ketiga adalah bukan saja hanya materi yang disampaikan, penjelasan-penjelasan, pengertian, juga bukan saja keteladanan, tetapi juga praktek pendidikan itu perlu dipraktekkan. Jadi pendidikan itu perlu dipraktekkan. Itulah sebabnya Yesus mengutus murid-muridnya. Mengutus supaya mereka mempraktekkan apa yang mereka pelajari, apa yang sudah diteladankan kepada mereka. Inilah hakikat pendidikan di perjanjian baru. Dan perjanjian baru juga dilihat di sana satu ide tentang Yesus sebagai guru. Ya, mengajar atau didaske dipakai 9 kali dalam Matius, 15 kali dalam Markus dan Lukas, 8 kali dalam Yohanes untuk menggambarkan kegiatan Yesus. Artinya, kegiatan Yesus lebih sering digambarkan dengan kata kerja mengajar daripada memberitakan dan berkhotbah. Jadi, Yesus sebagai guru karena kegiatannya yang digambarkan dengan kata kerja mengajar. Yesus dikatakan sebagai guru bukan datang dari tradisi Yunani, tapi dari tradisi Ibrani. Karena kata yang digunakan adalah kata rabi. Hal itu terjadi karena menurut tradisi bahwa Yesus itu dididik di dalam sekolah rabi di Nazaret. Dari sanalah kemudian muncul istilah rabi itu. Nah, kebiasaan pada waktu itu seorang rabi harus memiliki murid. Nah, di sini Yesus memiliki 12 murid, yaitu dari 12 rasul. Meskipun ada yang disebut juga murid-muridnya yang lain. Nah, metode mengajar Yesus sebagai guru, kalau kita lihat ada metode dialog, ya, seperti Sokrates mengatakan dialog. Dialognya Sokrates mengatakan bahwa dia bidan yang melahirkan pengetahuan. Ya, jadi bidan. Nah, Yesus juga menggunakan dialog. Lihat misalnya dialognya dengan orang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal. Mereka berdialog. Apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Juga kita lihat keterangan Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu?
ini diungkapkan oleh Yesus untuk menggambarkan, untuk mengajak berdialog supaya murid-murid itu memahami sebenarnya siapakah anak manusia itu. Yang kedua, metode mengajarnya dalam mengajar yang dilakukan Yesus adalah ceramah. Yesus menyampaikan pengetahuan atau menafsirkan pengetahuan. Jadi misalnya khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai 7. Itu metode yang dipakai adalah metode ceramah, menyampaikan, ya. Tapi sering juga dia menafsirkan, misalnya menafsirkan perjanjian lama yang kemudian diberikan arti di dalam perjanjian baru olehnya. Ada lagi metode analogi atau perumpamaan. Misalnya Yesus memberikan analogi atau perumpamaan dan membiarkan pendengar dan murid yang mengambil maknanya. Nah, bahkan kitab-kitab Injil, 65% kitab Injil itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Kemudian dalam bentuk studi kasus. Metodenya juga studi kasus ini misalnya bisa kita lihat anak yang hilang, domba yang hilang. Nah, ini disampaikannya satu pemikiran, satu kasus, dan kasus ini diangkatnya ke atas supaya orang yang mendengar atau murid-muridnya didorong untuk memikirkan inti persoalannya apa dan pemecahannya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang kita beralih kepada Paulus sebagai guru agung di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru mencatat tentang pentingnya jabatan guru ini. Ini diungkapkan Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-7. Juga terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Di sana dijelaskan tentang mengajar merupakan salah satu tugas yang diembankan pada uskup, ya, pada para pemimpin. Begitu juga dengan 2 Timotius 2, orang-orang percaya dan cakap untuk mengajar. Ini diembankan sebagai guru, itu pentingnya sebagai guru. Pentingnya jabatan guru ini juga terlihat dari digunakannya kata didaskalia atau kale didaskalia, pengajaran atau mengajar yang benar. Nah, mengajar yang benar ini diutarakan oleh Paulus sangat penting karena dia membandingkan dengan Injil yang benar. Jadi, seorang yang menyampaikan Injil perlu menyampaikan Injil yang benar. Oleh karena itu, dia perlu dididik. Seorang pengajar perlu dia mengajar yang benar. Untuk apa? Untuk nanti dipakai menasihati. Jadi, didaskalia atau kale didaskalia ini sangat penting dalam penekanan Paulus untuk mengajar yang benar. Materi yang diajarkan guru adalah harus merupakan materi pengajaran yang benar dan sehat. Karena apa? Karena tujuan materi tersebut dipakai untuk menasihati murid atau orang yang diajar sesuai dengan Titus 1 ayat 9. Ini menjadi tujuan dari mengajar. Nah, ini juga tujuan mengajar ini menjadi pentingnya seorang guru. Ini sangat berkaitan sekali. Bagian kedua, abad pertengahan. Pendidikan Kristen di abad pertengahan ini menekankan 3 hal, ya, itu dianggap paling berbobot pada waktu itu, yaitu pendidikan tentang doa Bapa Kami, Ave Maria atau salam kepada Maria, dan pengakuan iman rasuli. Nah, pendidikan tersebut tidak menekankan arti isinya, arti isi iman Kristen, tapi dia hanya jadi ritual masalahnya, bukan lagi menekankan arti isi iman Kristen dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sangat disayangkan di dalam pendidikan Kristen di abad pertengahan. Metode yang dipakai adalah drama agamawi. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja purba, metode drama ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar di dalam gereja purba. Bahkan Tertullianus mengatakan bahwa teater itu dinamakan gereja setan sama Tertullianus. Tetapi Agustinus membuatnya menjadi lebih soft, yaitu Agustinus drama itu boleh digunakan asal dibersihkan dari unsur-unsur kafir. Pada abad pertengahan, drama kemudian digunakan untuk menyampaikan kerigma yang berporos pada kesengsaraan dan kebangkitan
Yesus. Jadi agar orang-orang yang buta huruf pada waktu itu dapat juga memahami Injil. Itu metode drama kemudian digunakan. Ada seni lukis atau patung, dan patung juga ya. Jadi sudah dipakai gereja sejak awal kekristenan. Nah, untuk melukiskan Yesus sebelum abad ke-6, Yesus itu digambarkan sebagai seorang muda yang tanpa janggut awalnya. Baru setelah abad ke-6 ke atas, pengaruh dari kebudayaan barat daya Asia membuat Yesus itu digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berjenggot. Kenapa? Karena bagi kebudayaan barat daya Asia, laki-laki yang berjenggot itu adalah laki-laki yang sempurna. Jadi Yesus itu adalah Allah yang sempurna, maka digambarkanlah dia sebagai laki-laki yang sempurna. Seni lukis juga dapat kita lihat untuk menggambarkan Allah Bapa yang dilambangkan dengan 3 huruf Ibrani, YHWH, yang merupakan singkatan dari Yahweh. Lalu kemudian metode yang lain adalah sakramen baptisan. Meskipun dalam gereja purba, sakramen baptisan ini sebenarnya dilakukan sangat ketat. Karena orang yang hendak dibaptis harus dididik tentang ajaran-ajaran iman, pengabdian diri, dan pengertian. Itu gereja purba. Tetapi setelah di abad reformasi, di abad pertengahan, maka ajaran setelah abad pertengahan, bukan reformasi ya, abad pertengahan, ajaran Agustinus itu membolehkan baptisan bayi, maka akibatnya tadi syarat-syarat yang ketat itu dihapuskan. Akibatnya sakramen baptisan ini lebih mengutamakan ritus. Jadi bukan lagi maknanya, hanya ritus. Jadi dia bersifat ritual saja. Nah, baru kita masuk ke bagian ketiga, yaitu reformasi. Materi pendidikan Kristen di abad reformasi, yang pertama bisa kita lihat dari keadaan berdosa dari setiap manusia. Pada abad reformasi, Luther menjelaskan tidak ada perbuatan baik yang dapat menyelamatkan seseorang, dan tidak ada perbuatan buruk yang menjadikannya jahat atau mencelakakannya. Tetapi justru ketidakpercayaan itulah yang menyebabkannya jahat, sehingga berbuat tindakan jahat dan terkutuk. Jadi di sini Luther mau menjelaskan bahwa bila seseorang ingin berbuat baik, maka janganlah pertama-tama ia melakukan perbuatan baik, tapi pertama-tama percayalah dulu. Tindakan percaya inilah yang menjadikannya baik menurut Luther. Sehingga kalau ada orang yang mau berubah untuk baik, sebenarnya bukan bertindak terlebih dahulu, bukan berbuat baik yang dilakukannya terlebih dahulu, tapi percaya terlebih dahulu. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itulah yang mengubah dia menjadi baik. Itulah sebabnya maka diperlukan pendidikan, sehingga pendidikan itu menanamkan bibit kepercayaan bagi kaum muda, supaya dia mendengarkan yang baik, supaya dia tahu mana yang baik, maka perlu dilakukan pendidikan. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah pembenaran oleh iman. Seseorang dibenarkan bukan oleh perbuatan, tetapi oleh iman. Ini gagasannya sesuai dengan Roma pasal 1 ayat 17b. Ini merupakan kutipan dari nubuat Habakuk ya. Jadi perbuatan baik sebagai buah iman dan bukan lagi sebagai sarana memperoleh keselamatan. Jadi kalau orang mau berbuat baik bukan tujuannya supaya selamat, tapi dia berbuat baik itu sebagai wujud atau buah daripada iman. Inilah perbuatan. Sehingga orang percaya itu diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu muncul sebagai buah dari iman. Imamat semua orang percaya. Setiap orang percaya menjadi iman bagi orang percaya yang lain, karena merupakan kesamaan hak di dalam kehidupan yang baru. Tidak ada orang percaya yang memiliki martabat yang lebih rendah dari orang percaya yang lain. Ini gagasan dari imamat yang am.
Ini juga digambarkan oleh Petrus, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah imamat yang rajani. Untuk memenuhi panggilan imamat rajani ini, maka semua orang percaya perlu dididik agar mampu mengemban tugas tersebut. Jadi, orang mau menjadi imamat yang kalau dia tidak mampu menjelaskan tentang imannya dengan baik, maka dia tidak akan bisa menjadi imamat yang baik. Oleh karena itu perlu dididik supaya ada pengetahuan untuk dapat menjalankan panggilan imamat rajani itu. Yang keempat adalah firman Allah. Firman Allah dapat dibedakan dalam 3 hal di sini. Yesus secara pribadi dan ajarannya adalah firman Allah. Yang kedua adalah Alkitab, adalah firman yang tertulis. Ya. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Nah, yang harusnya firman Alkitab adalah firman yang tertulis ini menjadi darah daging bagi orang percaya. Hal ini bukan hanya darah daging bagi kaum klerus, para pemimpin-pemimpin gereja, tetapi setiap orang percaya. Sebab itu diperlukan pendidikan bagi semua orang percaya, supaya semua orang percaya mampu menjelaskan imannya, mampu mempertanggungjawabkan imannya. Lalu yang ketiga adalah firman sebagai amanat Allah yang diberitakan pada warga gereja. Nah, meskipun ini tidak terlepas dari poin 1 dan 2 di atas tadi, namun memiliki perbedaan. Untuk dapat memberitakan firman Tuhan, diperlukan Roh Kudus yang memberikan iluminasi. Mengingat hal tersebut, maka pendidikan sangat diperlukan sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 2 tadi. Supaya orang-orang yang dapat mengajar itu dipercayakan firman itu. Nah, bagaimana dia dapat dipercayakan kalau dia tidak terdidik? Itu sebabnya perlu pendidikan. Nah, masalahnya kalau kita lihat di abad reformasi, Alkitab itu dikuasai oleh kaum klerus. Zaman sekarang, Alkitab itu sudah dikuasai atau berada di tangan setiap orang. Namun tidak setiap orang bisa menafsirkan Alkitab. Tidak semua orang dapat memahami Alkitab. Nah, untuk itu maka mungkin perlu reformasi kedua, yaitu reformasi supaya semua orang percaya bisa mempelajari Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan baik dan ketat. Sehingga diperlukan belajar Alkitab, bukan belajar teologi yang saya maksudkan ya, tetapi belajar Alkitab supaya dia dapat memenuhi panggilan bahwa firman itu sebagai amanat Allah yang diberitakan pada warga gereja. Dia mampu memberitakannya, bahkan dia mampu untuk dirinya sendiri. Jadi tidak melalui orang lain lagi. Yang keempat adalah kedaulatan Allah. Nah, di sini predestinasi adalah salah satu bentuk kedaulatan Allah. Ini Calvin ya, institusionya dalam bab 3. Predestinasi itu dibicarakan setelah ajaran pembenaran oleh iman. Jadi, predestinasi tidak dilakukan dalam rangka kediktatoran Allah atas makhluk insani. Jadi ada yang dipilih, ada yang ditolak, seolah-olah Allah itu diktator, seperti itu ya, Allah itu pilih kasih. Justru ia malah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dalam predestinasi ini. Jadi dengan predestinasi itu, keselamatan kita bersandar total pada anugerah Allah dan bukan pada usaha dan prestasi manusia. Jadi, oleh karena anugerah Allah, mengapa hanya oleh karena anugerah Allah, mengapa tidak bisa prestasi kita? Karena manusia itu mati. Orang mati tidak bisa merespon. Ketika keterangan kejadian pasal 1 dan 2 menjelaskan tentang bahwa ketika engkau memakan buah pohon itu maka engkau pasti mati, dan keterangan tentang Efesus pasal 2 ayat 1 juga menjelaskan kamu dahulu sudah mati karena dosa, maka orang yang mati tidak mungkin merespon. Nah, oleh karena itu orang mati perlu dihidupkan. Nah, yang menghidupkan itu adalah Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus itu menghidupkan orang itu, memberikan, menganugerahkan kepadanya iman,
Dengan terlebih dahulu Allah memilih orang-orang yang mau dihidupkannya berdasarkan bentuk kedaulatan Allah. Allah berdaulat dalam hal itu. Inilah yang kita lihat di dalam masa reformasi. Pentingnya pendidikan Kristen di sini bisa kita lihat dalam 3 alasan, yaitu contoh dari alam. Jadi masa reformasi menjelaskan tentang bahwa alam memberikan contoh pendidikan bagi manusia, yaitu melalui binatang-binatang yang selalu mendidik generasi mudanya, sehingga binatang-binatang itu siap, ya, terus berputar, selalu memberikan pendidikan. Nah, begitu juga lah pendidikan Kristen. Seharusnya pendidikan Kristen terus diberikan kepada orang-orang muda, sehingga orang-orang muda itu siap menjadi seorang Kristen, siap untuk mengamalkan imannya menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan firman Allah tadi. Inilah pentingnya. Yang kedua, kita lihat 3 alasan itu. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan manusia-manusia terdidik yang akan memberikan tatanan kehidupan masyarakat yang stabil. Sehingga orang-orang yang Kristen yang dididik itu masuk ke dalam masyarakat, mengejawantahkan imannya sesuai dengan firman Allah, maka akan muncul atau akan ada di sana orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kehidupan yang stabil, sehingga mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Dan akan terjadi masyarakat yang stabil. Kemudian yang ketiga adalah kehendak Allah. Ya, pendidikan Kristen itu Allah menghendaki kehidupan bagi umatnya agar sesuai dengan hukum dan perintahnya. Jadi mengapa perlu pendidikan Kristen? Mengapa penting? Karena Allah menghendaki supaya umatnya itu hidup sesuai dengan hukum dan perintahnya. Dari mana kita tahu tentang Tuhan? Maka jawabnya dari Tuhan. Sejauh mana kita tahu tentang Tuhan? Maka jawabnya sejauh Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Lewat Alkitab. Itulah sebabnya sebenarnya kekristenan adalah agama buku. Agama di mana segala sesuatu diatur di sana. Sehingga orang perlu dididik supaya mengerti tentang hukum dan perintah Tuhan. Kalau tidak dididik, maka dia akan melenceng. Tidak lagi sesuai dengan hukum, tidak lagi sesuai dengan perintah yang Tuhan nyatakan lewat Alkitab. Jadi, itulah pentingnya pendidikan Kristen. Sampai di sini, Tuhan memberkati kita.